Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Kelompok 3, tempat kita ngobrol santai tapi bermakna. Nah, tema kali ini kita akan berbicara tentang bangga, berbangsa, dan bernegara. Sebelumnya, saya Rahmat akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Untuk itu, saya akan memperkenalkan 4 narasumber kita. Yang pertama ada Kak Altia, lalu ada Kak Bella, lalu ada Kak Rizky, dan ada Kak Wilda. Untuk yang pertama nih, kita beralih ke Kak Altia. Gimana Kak Altia? Tanggapan Kak Altia tentang bangga, berbangsa, dan bernegara. Waktu dan tempat saya persilahkan Kak Altia. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Mas. Salah satu hal yang membuat saya bangga menjadi bagian dari Indonesia adalah pariwisatanya. Indonesia itu bukan sekedar negara besar, tetapi juga negara yang indah, kaya, dan penuh pesona. Dari Sabang sampai Merauke, semua punya keunikan yang bikin saya bangga jadi bagian dari bangsa Indonesia. Pariwisata Indonesia bukan hanya soal tempatnya yang indah, tapi juga tentang masyarakatnya yang ramah, budayanya yang kaya, dan kekayaan alamnya yang gak ada habisnya. Semua itu adalah identitas bangsa, bangsa kita, bangsa Indonesia. Indonesia punya lebih dari 17.000 pulau, setiap tempat punya daya tariknya sendiri, mulai dari hamparan laut biru di Raja Ampat, udara dingin dan kabut pagi di Bromo, sampai hangatnya senyum warga desa di Ubud. Nah, cinta bangsa bisa dimulai dari hal yang sederhana, salah satunya dengan mengenal dan menjelajahi tanah air kita sendiri. Itu salah satu bentuk cinta tanah air yang paling sederhana tetapi juga bermakna. Mungkin itu saja, Mas, pendapat dari saya. Terima kasih Kak Altia. Kita beralih ke Kak Bella. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Rahmat. Izin menanggapi. Sebagai warga negara Indonesia, saya sangat merasa bangga karena negara kita memiliki kekayaan makanan tradisional yang sangat luar biasa. Dari ujung barat hingga timur Indonesia, setiap daerah memiliki kuliner khas yang tidak hanya lezat, tetapi juga syarat dengan nilai budaya, sejarah, dan kearifan lokal. Makanan tradisional seperti rendang, soto, sate marangi, papeda, hingga empek-empek bukan hanya memanjakan lidah, tetapi juga menjadi cerminan identitas bangsa yang beragam. Saya merasa bangga karena di balik setiap hidangan tersimpan proses yang amat panjang yang melibatkan kebersamaan, tradisi, dan warisan leluhur. Makanan-makanan ini seringkali disiapkan secara turun-temurun menjadi simbol ikatan keluarga dan kebudayaan yang terus hidup dari generasi ke generasi. Melalui makanan tradisional, Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa keberagaman bisa menjadi kekuatan. Inilah yang membuat saya bangga dalam berbangsa dan bernegara karena kita memiliki warisan kuliner yang bukan hanya kaya rasa tapi juga kaya makna. Sekian Mas Rahmat, terima kasih. Terima kasih Kak Bella atas tanggapannya. Kita beralih ke narasumber ketiga, yaitu Kak Rizky. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Kak Rahmat atas waktunya. Sebagai bangsa yang kaya akan budaya, Indonesia memiliki banyak warisan seni tradisional yang patut kita banggakan. Salah satunya adalah batik. Kesenian menggambarkan di atas kain yang telah menjadi simbol identitas nasional dan diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Bahkan di negara kita setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Motif indah batik menyimpan nilai sejarah, filosofi, dan jati diri bangsa. Kita sebagai generasi muda, bahkan menjadi ASN, memakai batik bukan hanya soal penampilan, melainkan bentuk nyata dari rasa bangga mencintai tanah air. Kampanye cinta batik bukan sekedar simbolis, bahkan menjadi bagian dari gerakan untuk menghargai karya anak bangsa, mendukung UMKM lokal, dan memperkuat identitas nasional di tengah arus globalisasi. Ketika kita memilih batik sebagai pakaian formal, pakaian acara, atau bahkan sehari-hari, itu menegaskan bahwa bangga memakai batik, bangga jadi bangsa Indonesia. Terima kasih Mas Rahmat. Terima kasih Kak Rizky. Kita beralih ke Kak Wilda. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Rahmat. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari sisi pandang saya terkait dengan keberagaman suku bangsa dan juga terkait dengan
kekayaan alam Indonesia. Indonesia ini sangat unik, Mas. Bayangin ada lebih dari 1.300 suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Masing-masing punya bahasa daerah, adat istiadat, pakaian tradisional, sampai makanan khasnya sendiri. Mulai dari suku Dayak di Kalimantan, suku Minangkabau di Sumatera Barat, sampai suku Asmat di Papua, semuanya menyatu dalam satu rumah bernama Indonesia. Selain itu, kita sering dengar istilah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu juga. Tapi maknanya bukan cuma slogan tentunya. Itu adalah fondasi kebangsaan kita, bahwa meskipun kita berbeda-beda secara budaya, kita tetap satu sebagai bangsa Indonesia. Yang seperti yang kita tahu, kita punya lebih dari 17.000 pulau, hutan hujan tropis yang luas, laut yang kaya biodata, tambang emas, nikel, batu bara, dan potensi energi terbarukan. Bahkan banyak negara lain yang melirik Indonesia karena kekayaan alamnya. Tapi yang lebih penting bagi kita, kekayaan ini bukan cuma soal potensi ekonomi. Ini juga bagian dari identitas kita. Selain itu, kita pun banyak sawah yang membentang, pegunungan yang hijau, dan laut yang biru. Semua itu merupakan warisan yang harus kita jaga tentunya, bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk generasi yang mendatang. Mungkin saya kembalikan kepada Mas Rahmat, silakan. Terima kasih Kak Wilda. Berbicara mengenai bangga berbangsa dan bernegara, saya sendiri melihat bahwa barang tradisional di Indonesia itu sebagai simbol identitas. Barang tradisional ini adalah benda-benda yang dibuat secara turun-temurun, mencerminkan nilai budaya, adat istiadat, dan filosofi hidup masyarakat Indonesia. Contohnya banyak banget seperti keris dari Jawa, ulus dari Batak, dan songket dari Palembang, dan lain-lain pula. Semua barang tradisional itu bukan cuma benda lama, tapi syarat makna dan jadi bukti betapa kayanya budaya kita. Adapun nilai-nilai barang tradisional itu seperti gotong royong, ketelitian dan kesabaran, kecintaan terhadap alam, dan kearifan lokal lewat barang-barang ini. Kita belajar bahwa nenek moyang kita itu sangat bijak dan kreatif. Barang tradisional ini harus sangat kita lestarikan. Barang tradisional itu bukan cuma milik masa lalu. Ia adalah bagian dari identitas bangsa. Kalau kita membiarkannya punah, kita kehilangan bagian dari jati diri kita. Nah, buat kita sebagai generasi muda, apa sih yang bisa kita lakukan? Mulai dari hal kecil, gunakan dan kenakan barang tradisional seperti tas anyaman, baju batik, atau aksesoris lokal. Promosikan di media sosial. Bayangkan kalau semua followers teman-teman lihat barang tradisional yang keren dan estetik. Pasti tertarik juga kan? Dan yang paling penting, pelajari cerita di balik barang itu. Biar kita nggak cuma pakai, tapi juga paham dan bangga. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari beberapa hal yang menjadi narasumber akan bangga berbangsa dan bernegara, yaitu yang pertama, dari Kak Altia tentang pariwisatanya, dari Kak Bella bangga akan makanan tradisional, dari Kak Rizky bangga akan kesenian tradisional, dari Kak Wilda bangga akan keragaman suku, fauna dan kekayaan, dari saya bangga akan barang tradisional. Mungkin itulah beberapa insight dan juga tanggapan dari beberapa narasumber kita terkait bangga berbangsa dan bernegara. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan sebuah pantun. Beli rambutan di pasar pagi, manis rasanya segar di hati. Terima kasih telah mendengarkan kami. Sampai bertemu di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.